Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ziva Salsabina Elsa Putri dengan NIM akhir 045. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang asam dan basa. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung kita bahas. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas asam. Apa itu asam? Asam adalah zat yang memiliki rasa masam dan melepaskan ion hidrogen atau H+ ketika dilarutkan dalam air. Beberapa contoh asam kuat seperti asam klorida atau HCl itu sangat berbahaya dan bersifat korosif, yang dimana berarti zat ini dapat merusak logam. Bahkan jika terkena kulit kita, zat itu bisa melukai kita jika terkena langsung. Tapi tidak semua sifat asam itu berbahaya ya guys ya. Kita bisa menemui ataupun sering menjumpai asam lemah dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti pada cuka ataupun jus lemon. Walaupun sifat masamnya tidak sekuat asam laboratorium, mereka tetap menunjukkan ciri khasnya, yaitu rasa masam dan kemampuan untuk bereaksi terhadap basa. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang asam ya guys ya. Sekarang kita akan membahas sifat kebalikan dari asam, yaitu basa. Basa atau yang sering kita sebut dengan alkali itu melepaskan ion hidroksida atau HO- di dalam air. Alkali adalah basa yang larut dalam air. Basa adalah zat yang menetralkan asam. Perhatikan bahwa tidak semua basa ada alkali, tetapi semua alkali bisa dianggap basa. Sama seperti asam, alkali pekat juga bersifat korosif teman-teman, yang dimana dapat merusak logam dan kulit manusia jika salah penanganan. Alkali atau basa ini sering digunakan dalam alat pembersihan rumah tangga, seperti sabun ataupun deterjen. Nah, bisa kalian sebutkan lagi nggak contoh alkali yang sering kalian temui di kehidupan sehari-hari? Jawab di komentar ya. Nah, ketika asam dan basa bercampur, keduanya saling menetralkan, membentuk garam dan air, yang dimana proses ini disebut dengan reaksi netralisasi. Untuk mengetahui apakah suatu larutan tersebut bersifat asam, basa atau alkali maupun netral, kita bisa menggunakan indikator. Indikator itu sendiri merupakan zat yang akan berubah warna ketika ditambahkan ke dalam larutan tertentu. Dengan indikator ini, kita bisa mendeteksi sifat kimia zat tanpa harus mencicipi ataupun menyentuhnya. Hal ini sangat penting demi keselamatan dan akurasi dalam eksperimen. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian yang penting nih guys, yaitu skala pH. Skala pH digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Skala ini dimulai dari angka 0 hingga 14, yang dimana pH di bawah 7 menunjukkan larutan asam, pH tepat 7 adalah larutan netral, dan pH di atas 7 merupakan larutan basa atau alkali. Semakin rendah angka pH-nya, semakin asam larutannya. Sebaliknya, semakin tinggi pH-nya, maka larutan itu semakin basa. Indikator yang biasa digunakan di laboratorium adalah lakmus, indikator universal, dan phenolphthalein. Mari kita periksa bagaimana indikator larutan lakmus membantu mengidentifikasi larutan asam dan basa. Nah, ternyata larutan indikator lakmus berubah merah dalam larutan asam dan berubah biru dalam larutan alkali. Tahukah kalian bahwa jus kubis merah juga bisa digunakan sebagai indikator alami loh? Ya, cairan ini mengandung zat pewarna alami yang bisa berubah warna tergantung tingkat keasaman atau kebasaan larutan. Dalam larutan asam, jus kubis bisa berubah warna menjadi merah keunguan, dan dalam larutan basa, warnanya juga bisa berubah menjadi biru kehijauan. Ini bisa jadi percobaan yang menyenangkan dan edukatif di rumah. Selamat mencoba! Asam dan basa merupakan salah satu bukti dari hukum pasangan dalam penciptaan.
Ketika disatukan dalam netralisasi, mereka menciptakan keseimbangan. Seperti yang tertera pada surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Nah, dari beberapa pemaparan yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa memahami asam basat itulah sangat penting. Tidak hanya dalam sains, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena zat-zat ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita, entah di dalam makanan, pembersih rumah, ataupun dalam tubuh kita. Tapi dari itu, melalui ilmu ini, kita bisa merenungkan keseimbangan dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap hal diciptakan berpasang-pasangan dan saling melengkapi. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.